Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adela Dwinanta dengan NIM 2104 2102 akan membawakan menjelaskan materi yang berjudul Peran Administrasi Negara. Peran administrasi negara. Administrasi negara selalu berada dalam lingkungan sosial. Ia selalu ada di tengah-tengah masyarakat dan bersifat universal, yang berlangsung sejak adanya peradaban umat manusia. Walaupun berlangsung sejak zaman dahulu, namun wajah modernnya sudah nampak pada akhir abad ke-19 atau awal abad ke-20. Dan bila dibandingkan dengan ilmu-ilmu sosial lainnya, administrasi negara tergolong ilmu yang masih baru. Dalam kehidupan masyarakat dan negara di masa yang akan datang, peranan administrasi negara akan semakin penting, yakni dengan perubahan pola kehidupan di segala bidang menjadi pola kehidupan terorganisir, yang mana pola kehidupan berorganisasi ini berkaitan dengan pola kehidupan masyarakat modern, baik cara berpikir maupun bekerja secara rasional. Kalau kita sepakat bahwa tujuan negara adalah untuk menciptakan kemakmuran dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat, maka sasarannya adalah administrasi negara. Namun, di sini bukan berarti administrasi negara sebagai sarana atau alat yang bersifat fisik mati, tetapi sebagai alat atau sarana dalam pengertian organisme yang dinamik. Namun, apabila kita cerna lebih dalam lagi, bahwa pembangunan akan mengakibatkan berbagai perubahan. Pembangunan itu sendiri pada hakikatnya adalah suatu proses perubahan untuk mencapai sesuatu yang lebih baik lagi ke depannya. Konsekuensinya bagi administrasi negara adalah di satu pihak administrasi negara harus menyelenggarakan pembangunan, tetapi di lain pihak administrasi negara harus melakukan penyelesaian terhadap kasus-kasus atau kontroversi yang timbul akibat dari pembangunan itu sendiri. Maka dari itu, administrasi negara itu sendiri merupakan di sini diperlukan adanya kemampuan dari administrasi negara dalam mengambil suatu keputusan yang bijaksana, sehingga sesuatunya dapat berjalan dengan sesuai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Hal ini akan mendorong administrasi negara untuk meningkatkan kemampuannya untuk melihat determinasi kebijakan publik yang lebih berdaya guna dan berhasil guna. Dalam kehidupan masyarakat dan negara, di masa yang akan datang, peranan administrasi negara akan semakin penting, yakni dengan perubahan pola kehidupan di segala bidang menjadi pola kehidupan yang terorganisir, yang mana pola kehidupan berorganisasi ini berkaitan dengan pola kehidupan masyarakat modern baik cara berpikir maupun bekerja secara rasional. Dari beberapa pendapat yang ada, bahwa peranan studi administrasi negara erat kaitannya dengan pentingnya administrasi negara itu sendiri, yakni dapat dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama, peranan administrasi negara sebagai stabilisator. Yang kedua, peranan administrasi negara dalam perubahan sosial. Yang ketiga, peranan administrasi negara sebagai kunci masyarakat modern. Charles Ebert mengatakan bahwa tidak ada subjek lain yang lebih penting dari administrasi. Dikatakan bahwa masa depan masyarakat beradab itu sangat tergantung dari kemampuan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan filosofi serta kemampuan administrasinya. Maka dari itu, ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah diadaptasi oleh administrasi negara semata-mata ditujukan untuk memberikan kemudahan hidup serta untuk meningkatkan kualitas hidup manusia itu sendiri. Dengan demikian, administrasi negara merupakan penyelenggara cita-cita masyarakat modern. Tantangan-tantangan yang dihadapi oleh administrasi negara masa kini menuntut pemahaman tokoh atau pemimpin bangsa, pemahaman serta penghayatan terhadap berbagai tantangan tugas yang diemban oleh penyelenggara negara dan pemerintah akan menghindarkannya dari pengaruh-pengaruh negatif yang dapat menggodanya dalam menjalankan tugas kesehariannya, dan pada gilirannya berperilaku, mereka akan mengarah menjadi negarawan yang mengutamakan kepentingan negara dan bangsa. Menurut Nugroho D. 2003, sistem administrasi negara atau publik yang efektif adalah administrasi negara yang mengembangkan efektivitasnya dengan mengembangkan kemampuan intinya atau core competence. Menurutnya, masalah ini dapat disertakan dengan pengelolaan keluarga dalam keluarga umumnya di Indonesia. Di Indonesia, jika ada satu dalam suatu keluarga
yang kurang pandai, maka kedua orang tuanya biasanya mencurahkan sebagian besar energinya untuk membangun anak ini. Padahal masih ada anak-anak lain yang mempunyai potensi yang luar biasa. Sering kali karena yang lain terbengkalai, maka sumber daya yang lebih kuat dikesampingkan. Kesalahannya menurut Nugroho D bukan kepada pemberian perhatian kepada anak yang paling lemah tersebut, namun terlalu memberi perhatian lah yang salah. Karena dengan demikian, ia menganggap bahwa anak tersebut tidak memiliki kemampuan yang sama dengan yang lain. Ini berakar dari cara pengukuran seolah kata kemampuan itu tunggal. Padahal bisa saja yang bersangkutan tidak begitu bagus nilai sekolahnya, namun ia memiliki keterampilan musik atau yang lain yang justru perlu dikembangkan. Bisa jadi, apabila kemampuan dasarnya itu yang dikembangkan, pada suatu saat ia akan menjadi ahli musik yang mumpuni. Dan bukan hanya menjadi kebanggaan keluarganya, tetapi menjadi administrator seni itu sendiri. Baiklah, materi selanjutnya adalah landasan-landasan administrasi negara. Administrasi negara adalah penjabaran dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, merupakan piranti dalam rangka pencapaian cita-cita dan tujuan nasional. Oleh karena itu, landasan bagi penyelenggara administrasi negara Indonesia adalah yang pertama landasan ideal, yaitu Pancasila. Yang kedua itu adalah landasan konstitusional, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga adalah landasan operasional, yaitu GBHN. Yang pertama landasan ideal. Landasan ideal adalah sebuah landasan negara yang digunakan sebagai ideologi sebuah bangsa. Negara Indonesia memiliki landasan ideal yang berupa Pancasila, terutama pada sila kedua Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua tersebut memiliki arti bahwa Indonesia menempatkan dirinya sebagai bagian dari manusia di dunia. Maka dari itu, bangsa Indonesia senantiasa menerapkan sikap putusannya bekerja sama dan menghormati antar bangsa dunia. Sesuai dengan UU Nomor 5 Tahun 1985, Pancasila merupakan satu-satunya azas dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oleh karena itu, sistem administrasi negara yang dikembangkan di Indonesia harus merupakan penjabaran pengamalan dari 5 sila Pancasila tersebut. Yang kedua ada landasan konstitusional. Landasan konstitusional adalah sebuah landasan negara yang berkaitan erat dengan semua aturan dan ketentuan ketatanegaraan suatu bangsa. Negara Indonesia memiliki landasan konstitusional dalam hubungan internasional yang berupa Undang-Undang Dasar 1945, lebih tepatnya di bagian pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea 1 dan 4. Pada alinea 1 pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Sedangkan alinea 4 dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Seperti halnya landasan ideal, landasan konstitusional bagi penyelenggaraan administrasi negara adalah undang-undang. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan perwujudan dari proklamasi kemerdekaan yang terdiri dari pembukaan, batang tubuh, dan penjelasan. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 selain merupakan penuangan jiwa proklamasi kemerdekaan, juga mengandung cita-cita dari proklamator kemerdekaan itu sendiri dan memuat Pancasila sebagai dasar negara. Selanjutnya ada landasan operasional. Landasan operasional adalah sebuah landasan yang digunakan untuk mengelola kehidupan nasional sebuah negara secara keseluruhan. Perencanaan jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek nasional bagi suatu negara sangat penting karena mempunyai banyak manfaat dan keperluan yang melatar belakanginya. Landasan operasional sistem administrasi negara adalah garis-garis besar haluan negara atau GBHN yang merupakan haluan negara dalam garis-garis besar sebagai pernyataan kehendak rakyat yang ditetapkan oleh MPR. Baiklah, sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.